Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kesal karena kerap diejek, seorang adik di Bontang menghabisi kakaknya. Kebakaran di gudang penyimpanan limbah medis di Balikpapan diselidiki polisi. Pemprov Kaltim melunak setelah sempat menghentikan pembangunan jalan alternatif di Selili Samarinda. Ahmad Yani, pria berusia 31 tahun, ditangkap tim Raja Wali Bontang Presisi Satreskrim Bontang usai menghabisi kakak kandungnya bernama Lani Holland. Ahmad Yani ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya, kawasan Loktuan, Bontang Utara. Orang baru cari, tidak ada, Pak. Dari penangkapan tersebut disita barang bukti pakaian, uang dan sepeda motor korban yang dikendarai pelaku saat mengajak korban jalan-jalan. Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing menyatakan pelaku nekat menghabisi kakaknya karena kerap diejek korban. Tidak cuma itu, tersangka juga mengaku kerap dikencingi korban. Pelaku akhirnya melawan dan menghabisi korban dengan cara mencekik lehernya. Tega melakukan tuduhan kepada kakak kandungnya sendiri. Ternyata setelah ditelusuri ada menyimpan rasa dendam yang cukup lama. Kenapa alasannya sampai menyimpan rasa dendam yang cukup lama? Karena intensitas atau keseringan menerima perlakuan dari korban, yaitu kakaknya, itu terlalu sering, seperti diolok-olok, dimaki-maki. Bahkan terakhir kami dapat informasi langsung dari tersangka, korban malah pernah mengencingi baju milik tersangka, di samping sering mengambil barang-barang pribadi dari tersangka. Jadi sehingga itulah yang mendasari dengan rasa dendam yang ada, yang mendasari korban pelaku tega untuk menghabisi nyawa kakaknya sendiri. Tersangka dijerat pasal 351 subsider, pasal 338 subsider 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau pidana mati. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Bontang. Siswanto, pencuri belasan sepeda motor ini akhirnya berhasil dibekuk unit Satreskrim Polresta Samarinda. Warga Kutai Kartanegara ini ditangkap unit Jatanras dalam sebuah aksi kejar-kejaran. Dari tangan pelaku, disita 14 sepeda motor hasil mencuri. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli menyatakan, pencurian sepeda motor ini dilakukan pelaku sejak awal tahun 2023. Sepeda motor yang disasar adalah yang diparkir di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang, tak jauh dari pusat perbelanjaan. Untuk bisa membawa hasil curian, pelaku merusak kunci kontaknya. Selanjutnya, sepeda motor itu ia jual ke daerah Sebulu, Kutai Kartanegara. Oke. Ya, terima kasih karena sekalian. Mungkin yang terakhir ada laporan yang tahun 2023 sudah Januari sampai bulan Oktober ini yang kita mendasari dari laporan masyarakat ya, atau kejadian-kejadian yang ada di parkiran depan mall tersebut.
caranya sendiri Pak menggunakan Rusak ya, jadi kalau dilihat peralatan lihat semuanya hampir rata rusak jadinya. Digunakan alat, ya kemarin alatnya terjatuh pada saat kejar-kejaran ya, saat kami nangkap itu ya pengejaran dan disuruh alatnya terjatuh. Perbuatannya tersebut menyebabkan Siswanto terancam hukuman 7 tahun karena penyidik menjeratnya dengan pasal 363 KUHP. Siswanto melaporkan dari Samarinda. Lima pria yang ditangkap polisi di Balikpapan ini merupakan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Salah satunya terdapat seorang pria yang sudah berusia 60 tahun. Ia ditangkap karena mencabuli anak tetangganya yang masih berusia 6 tahun. Kanit PPA Polresta Balikpapan Ibda Iskandar Ilham menyatakan, pencabulan bermula saat korban melintas di rumah tersangka pada 23 Desember 2023. Korban yang hendak pergi ke warung itu dipanggil dan ditawari uang. Setelahnya pelaku melakukan aksi bejatnya. Tersangka diringkus setelah dilaporkan oleh ibu korban. Kasus atau perkara yang kami akan rilis hari ini, rekan-rekan sudah lihat di belakang kami, inilah tersangka yang kami akan liriskan. Yang pertama, tersangka atas nama MH, ya, umurnya 60 tahun, korban NI, umur 6 tahun. Untuk kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, korban atas nama NI disuruh oleh kakak korban untuk berbelanja di warung. Akibat perbuatannya, kakek tersebut terancam hukuman 15 tahun. Sementara 4 pria lainnya juga ditangkap atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah polisi diturunkan ke kilometer 6 Jalan Tol Balikpapan Samarinda. Ini terjadi saat warga menutup jalan tersebut sebagai sikap protes karena lahannya belum dibayar oleh pengelola tol. Kalau ini pengadilan ini rumit sekali. Kami dijanji-janji, Pak. Hermin Bangri menyebut pemilik lahan dari kelompoknya yang belum dibayar berjumlah 3 orang. Mereka kesal karena ganti rugi ini sudah dinanti selama 8 tahun. Mereka pun sudah menempuh jalur hukum ke pengadilan, namun begitu mereka tetap melakukan penutupan karena meyakini lahan tersebut miliknya. Ini sama saya. Prosedur 1 tahun kemarin. Pak, kami sudah terlalu capek menunggu keputusan, Mas. Sudah 8 tahun kami berjuang ke sana kemari sampai kami menggugat di pengadilan. Sekarang di pengadilan itu sudah menunggu keputusan. Nah, kami 3 orang berperkara ini menggugat atas nama Simon Bangri dengan Hermin Bangri, saya, terus Pak Peter Yakoblah sama Yakob Pasang. 3 orang. Yakob Pasang sudah ada keputusan kemarin. Besok sudah final masa sanggahannya kan. Tapi kita tidak tahu besok adakah keputusan atau mereka itu kasasi atau banding. Berarti kan butuh waktu lagi. Sementara ini tanah kan tidak ada tumpang tindih, Mas. Ini manggar, bukan keranjang. Kenapa mereka mempersulit kami? Sampai lahan kami ini, berapa sih ganti ruginya? Kan sedikit. Tapi itu bagi kami cukup untuk menyambung hidup kami. Pemilik lahan memastikan upaya untuk menuntut haknya akan terus dilakukan hingga uang ganti rugi didapat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
kemarin juga Pak bilang nanti karena ada Pak Jokowi datang Pak.